استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله الكرام أرواح جميع أولياء والشهداء والصالحين وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خير البريات وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه وأحبابه إلى يوم تجزى به الحسنات والسيئات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, marilah pada suasana yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini kita masih berada dalam suasana kemuliaan dan keagungan bulan Muharram sebagai awal dari tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Marilah pada kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat semuanya untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada hati kita untuk senantiasa istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tercatat termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang mendapat keridhaannya dunia sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula sekalian para sahabat, kerabat, zuriat serta umat beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat, terutama di padang mahsyar nanti, kita akan mendapatkan daripada syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengadakan kajian atau majelis ta'lim tentang salah satu ilmu yang penting untuk kita ketahui dan kita pelajari selaku kaum muslimin dan muslimat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai hambanya, dan sudah barang tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi
tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitrah yang sudah Allah berikan kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dua komunitas terbesar hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam kita menjalani relung hidup dan kehidupan di alam dunia yang fana ini, perlu kita sadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena itulah fitrah penciptaan kita. Allah ciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya ibadah adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh segala-galanya dalam hidup kita. Adapun tujuan lainnya itu di bawah perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan kita untuk mendapat kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kelak juga di akhirat nanti. Dan tentunya untuk mencapai kebahagiaan tidak bisa kita dengan sekedar membalik telapak tangan atau simsalabim abrakadabra. Tentu satu tidak mungkin, sangat mustahil. Kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, kecuali kita menjalani lorong atau jalan menuju kebahagiaan tersebut, yang tidak lain adalah beribadah dan beribadah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai nanti kelak kamu akan dijemput oleh yang namanya kematian. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita jauh sebelum kita terlahir ke alam dunia ini. Yang dikatakan oleh salah seorang ulama bahwasanya kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini di dunia sampai ke akhirat nanti mengalami atau menjalani beberapa tahapan kehidupan kita. Yang pertama adalah sebelum atau jauh sebelum kita terlahir ke alam dunia ini, kita berada pada satu alam yang disebut dengan alam arwah atau alam roh. Nah kemudian setelah kita melanglang buana di alam arwah, alam roh, kita dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam yang namanya alam rahim. Nah, di alam rahim itulah kita sudah berikrar akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan bahkan kita siap untuk tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan alam itu atau alam ketika kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengilhamkan kepada kita pada saat itu, "Man ana wa man anta." Siapakah engkau, siapakah aku wahai hambaku? Kita mengatakan bahwasanya anta rabbi wa ana abduka. Engkau ya Allah adalah Tuhanku dan aku adalah sebagai hamba engkau ya Allah. Nah, sehingga ulama mengatakan alam itu disebut alam alastu bi rabbikum. Alam alastu bi rabbikum, karena Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu semua kita manusia menjawab dengan jawaban bala ya Rabbi, anta rabbi wa ana abduka.
Nah, ketika itu kita sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah menyadari bahwasanya posisi kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita siap untuk tunduk dan patuh serta istiqamah continue dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terlahir ke alam dunia. Nah, ternyata di alam dunia ini di antara manusia ada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, ingat akan perjanjiannya ketika di alam rahim. Dia bakal taat, bakal patuh, bakal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit pula yang lalai, lupa daripada janji yang telah ia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita ingatkan, bahkan terutama kepada diri kita sendiri, dan perlu kita sadari bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain sekali lagi tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasakan betapa indahnya, betapa nyamannya, betapa nikmatnya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain kesempatan, wal'iyadzu billah, kadangkala kita merasakan rasa malas, rasa bosan dan sebagainya ketika berhadapan dengan sesuatu yang Allah bebankan, Allah perintahkan kepada kita. Baik mengerjakan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini satu sisi terkait dan berhubungan erat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa tugas kita sekarang? Kita sekarang disadari atau tidak disadari adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita mesti taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kembali kepada fitrah penciptaan kita yang saya katakan tadi. Kita adalah hamba Allah dan tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tantangannya adalah terkadang kita merasakan manisnya ibadah, kadang-kadang kita merasa bahwa ibadah itu sesuatu yang menjadi beban dalam hidup kita, wal'iyadzu billah. Makanya kaitannya dengan kajian kita pada saat ini dan selanjutnya insyaallah kita berupaya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan materi yang kita baca adalah mabadi ilmi tasawuf. Mabadi jamak dari mabda yang artinya dasar ilmu tasawuf. Di mana sebagaimana kita maklum bahwasanya ada 3 ilmu yang mesti bahkan wajib untuk kita tuntut. Kalau memang kita ingin secara totalitas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain menjadi hamba Allah yang mukmin dan muslim yang sejati. Pertama adalah ilmu syariat atau ilmu fiqih, ilmu yang kaitannya dengan ibadah dan lain sebagainya, atau dengan kata ini disebut dengan syariat. Ini mesti kita tuntut. Yang kedua ilmu tauhid, ilmu yang menuntun kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan segala yang terkait dengan hal tersebut. Dan insyaallah kedua hal ini akan dikaji oleh guru-guru kita yang lain. Insyaallah juga ada nanti yang mengkaji tentang perkara ilmu fiqih, kemudian ada juga yang mengkaji tentang perkara ilmu tauhid. Dan kita insyaallah pada kesempatan di sore hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan kalau tidak ada uzur atau halangan, kita akan berlanjut ke minggu-minggu yang akan datang. Yang kita kaji adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini intinya adalah bagaimana kita melatih adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita selama ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tapi ternyata
barangkali wal'iyadzubillah ganjaran kita, balasan kita nihil, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengabaikan etika, adab kita, moral kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Manusia manapun, siapapun dia, apapun pangkatnya, dimanapun dia berada, siapapun namanya, bagaimanapun eloknya, bagusnya, bentuk dan rupanya, semuanya akan ditimpa kehinaan. Kecuali kata Allah dua macam. Yang pertama, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang pertama, hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau selama ini kita disibukkan dengan urusan atau hubungan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama komunitas manusia, kita hubungan harmonis, bagus, aman, tentram, maka bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini sesuatu yang jangan sampai kita abaikan. Kalau kita hanya harmonis di hadapan manusia, membina hubungan baik dengan sama manusia, tapi kita mengabaikan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini suatu kerugian yang amat sangat besar, yang wajib untuk kita sadari dan kita perbaiki ke depan, sehingga akibatnya adalah apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia kerjakan, ini dia ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunci kebahagiaan mesti ada dua, kata Allah Subhanahu wa taala, illa bihabli minallah wa habli minan nas, dan ini satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita membina keharmonisan dengan sesama hamba Allah, dan kita juga membina keharmonisan, bahkan lebih harmonis lagi ketika kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita apabila sibuk dengan ibadah, sibuk mengkaji ilmu agama, sementara kita tidak akur dengan sesama hamba Allah. Nah, ini satu juga kekeliruan yang mesti kita perbaiki. Jadi saya ulangi, kunci kebahagiaan kita ada dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Atau dengan kata lain disebut biasanya membina hubungan horizontal atau sesama makhluk Allah Ta'ala, hamba Allah, kemudian membina hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pokok pembicaraan kita adalah membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melatih diri kita, ibda' binafsik, memulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bersikap harmonis, menanamkan etika, adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya di dalam kitab yang akan kita pelajari ini mengajarkan kepada kita, kepada diri saya sendiri terlebih dahulu, dan para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita sama-sama muzakarah, sama-sama belajar. Dan yang kita pelajari adalah ini satu kitab atau risalah yang disusun oleh seorang ulama besar kita, yang tidak lain adalah kakek dari Ketua Majelis Ulama Hulu Sungai Utara, Tuan Guru Kiai Haji Said Masrawan LCMA. Nama kakek beliau adalah Haji Muhammad Sarni, Tuan Guru Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq. Jadi kalau nanti di pertemuan yang akan datang, silahkan banyak di toko buku. Ini judulnya Mabadi' Ilmi Tasawuf. Mabadi' Ilmi Tasawuf. Ini mohon maaf, kadang-kala yang terbayangkan di benak kita orang awam ketika terdengar kata-kata istilah tasawuf, sesuatu yang amat sangat berat. Ini kalau di pemahaman orang awam, tasawuf itu ilmu yang sangat berat, sangat dahsyat. Padahal sederhana saja bahwasanya ilmu tasawuf itu yang pertama sekali, dasar utamanya atau pokoknya adalah adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain, bagaimana adab atau etika kita ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah.
Di dalam kehidupan kita di dunia ini tentu tidak terlepas dari yang namanya dosa atau kesalahan atau maksiat baik kepada Allah, baik kepada manusia maupun kepada diri kita sendiri. Dan kehidupan kita boleh kita gambarkan seperti kita membawa beban. Kemudian kita beribadah, apa tujuan kita? Kan tidak lain tujuan kita adalah semata-mata ibtigha mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam rangka mencapai keridhaan Allah atau ibtigha mardatillah atau ibtigha wajhillah, ini ketika kita mengharapkan atau beribadah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membawa beban dosa yang amat sangat banyak. Ini laksana atau kurang lebih seperti ketika kita naik sebuah tanjakan yang amat sangat tinggi, kita membawa beban yang sangat berat, tentu apa yang terjadi? Kita akan terjatuh atau terkilir atau jatuh ke jurang, seumpamanya. Ya, seperti itu atau bahkan lebih lagi. Kita menghadapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin beribadah secara totalitas, secara sempurna, tapi di saat lain atau di kesempatan lain kita juga memikul beban dosa yang amat sangat berat. Nah, tentu inilah yang seperti saya katakan tadi, terkadang kita merasa ada rasa malas, rasa bosan dan sebagainya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang menjadi akar masalahnya adalah kita menanggung atau memikul banyaknya beban dosa dan maksiat dalam diri kita. Memang manusiawi, kita sebagai hamba Allah tentu tidak ada yang terlepas daripada dosa. Seperti sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik hamba Allah adalah yang mau bertaubat dan memperbaiki diri, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulai pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Mohon maaf kalau mukadimahnya agak panjang, karena ini pertemuan pertama kita yang seyogianya kita mulai minggu kemarin, tapi berhubung ada sesuatu lain hal, maka minggu kemarin tidak bisa kita laksanakan live streaming pengajian kita, dan bisa kita mulai pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bit-ta'at wa nahana 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ghafiruz dzunubi wal khati'at. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هادي الأمة إلى الأعلى المقامات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله فنالوا أعلى الدرجات أما بعد. Ya, saya bacakan secara tekstual dulu, mohon maaf. Maka oleh karena ilmu yang berkenaan dengan memperbaiki akhlak dan budi itu, dan dia adalah satu-satunya ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ilmu yang ada yang kita pelajari atau kitab yang ada di hadapan kita pada saat ini adalah sesuatu ilmu, kata beliau, yang merupakan fardu ain. Nah, tentu kaum muslimin muslimah sekalian sudah memahami bahwa fardu ain ini sesuatu fardu kewajiban yang merupakan kewajiban pribadi kita masing-masing. Nah, jadi kita wajib untuk mempelajari ilmu ini. Artinya kalau kita tidak mempelajari, maka kita akan mendapatkan dosa. Sedang kitab pelajaran yang bicarakan tentang ini masih belum ada, yang agak ringkas, kata beliau. Jadi di zaman beliau, ketika beliau mentaklif mengarang kitab ini, menurut beliau belum didapatkan buku yang secara ringkas, secara gamblang menjelaskan, terutama untuk makam mubtadi. Nah, kita akui kita ini rata-rata makamnya makam mubtadi. Mubtadi artinya pemula. Jangan kita misalnya ketika mengkaji ilmu tasawuf langsung kepada tingkatan-tingkatan seperti para ulama-ulama besar. Jadi kita sedikit demi sedikit. Ini sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, khudh minal amal ma qalla wa sahula alaika summa tarakka min syai'in ila syai'. Itu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Kata beliau, ketika kamu ingin mengerjakan sesuatu, khudz minal amal ma qalla wa sahula alaik, sesuatu yang sedikit dan mudah atas kamu, summa taraqqa min syai'in ila syai'in. Nah, kemudian naiklah sedikit demi sedikit. Jadi ibaratnya laksana kita naik anak tangga. Tidak mungkin kita langsung naik dari tangga pertama langsung loncat ke tangga yang ke atas. Jadi apa yang terjadi? Kan sesuatu yang tidak mungkin, sangat mustahil. Jadi tidak bisa kita meloncat dari dari anak tangga yang pertama langsung naik ke anak tangga yang ke atas. Nah, yang seperti di film-film. Ini orang sakti atau bagaimana ini? Jadi itu laksana anak tangga. Jadi keilmuan ini laksana anak tangga. Tidak mungkin kita belajar langsung ke atas. Langsung yang kitab yang besar-besar, yang tinggi, yang jumlahnya mujalladat berjilid-jilid. Tapi kita mesti belajar daripada sesuatu yang sangat amat mendasar. Ya kan? Ini kata beliau, ini dikhususkan buku ini untuk makamnya orang yang mubtadi atau seperti kita orang awam, orang yang pertama belajar ilmu tasawuf. Maka saya usahakan, kata beliau, menyusun risalah yang kecil ini, yang terbanyak saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu di antara muallafat al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kitab yang dikarang atau disusun oleh ulama besar kita ini sudah masyhur. Kiai Haji Muhammad Sardi ini beliau orang Alabio. Jadi beliau ini menyusun kitab ini bukan semata-mata karangan susunan beliau, tidak. Ini beliau ambil, bahkan yang terbanyak beliau ambil atau beliau kutip dari kitab Bidayatul Hidayah, yang tidak lain adalah karangan atau sunan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, sebagai terjemah yang diringkaskan. Jadi ini seolah-olah ketika kita mempelajari kitab beliau, ini seolah-olah, bukan seolah lagi ya, ini seperti kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Ini keringkasan. Dan saya pernah mendengar bahwasanya dalam satu pengajian Syekhuna Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, kata beliau, ketika kita mengkaji kitab Imam Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin, ini laksana kita mencermini diri kita sendiri. Nah, jadi itulah untungnya ketika kita belajar kitab masalah akhlak atau bahasa lainnya tasawuf tadi. Nah, ini akhlak ini kan yang pertama-tama sekali adalah akhlak kepada diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui kekurangan kita, kita akan mengetahui kelebihan. Bahkan segala hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kita kenal dengan kepakiran kita yang maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal kita ini lemah dan kekuasaan yang mutlak adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu seterusnya. Makanya kitab akhlak yang kita pelajari ini intinya mengajarkan, mendidik diri kita sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, jika ia benar maka adalah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kesalahan adalah daripada kekeliruan saya sendiri. Ini adab daripada para ulama kita. Padahal beliau seorang ulama besar yang kita tidak ragukan keilmuan beliau, tapi itulah bahagia pada tawaduknya para ulama. Ini juga patut kita contoh. Ya, para ulama itu rata-rata setiap di awal muallafat mereka selalu menekankan bahwasanya ini ada sesuatu yang sangat kurang. Ini sesuatu yang masih banyak kesalahan, kekeliruan, itu bahagia pada tawaduknya mereka. Ini secara tidak langsung karena beliau mengajarkan kitab adab kepada kita. Di awal muqaddimah ini sudah beliau ajarkan adab kepada kita. Ini adab ini atas segala-galanya. Kita punya ilmu tidak akan ada artinya kalau kita mengabaikan adab. Adab di hadapan manusia, terlebih adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Jadi musannif ini di awal muqaddimah sudah mengajarkan kita akan satu akhlak yang patut kita contoh daripada para ulama kita. Harapan beliau adalah kepada yang berpengetahuan, kata beliau, untuk memberikan teguran dan mencocokkan kepada yang benar. Kemudian beliau masuk kepada pendahuluan.
Sebelum kata beliau kita membicarakan tentang apa yang dimaksud dalam risalah yang kecil ini, terlebih dahulu kita dikemukakan tentang niat dan tujuan menuntut ilmu. Nah ini, pertama niat menuntut ilmu. Jangan sampai kita terlanjur punya ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, terlanjur banyak menuntut ilmu, tapi kita lupa atau lalai dengan tujuan kita yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, nawai itu kita itu apa? Kalau kita masuk ke misalnya ke pondok pesantren, tujuan kita untuk apa? Nawai itu kita apa? Apakah sekedar ikut-ikutan, atau kita bujur-bujur lillahi ta'ala, benar-benar kita lillahi ta'ala niat hati kita, atau ada tujuan lain? Nah ini penting kita pasang sebagai poin utama kita di awal sebelum kita menuntut ilmu. Nawaitu kita itu apa? Dan niat tentunya untuk ilmu, pengetahuan, maksud yang kita lakukan di dalam belajar pengetahuan itu adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau ajarkan kepada kita, pertama-tama jangan lupa niat untuk ilmu adalah lillahi taala. Kemudian keberkahannya akan kita rasakan ketika kita mengikrarkan di nawaitu kita lillahi ta'ala. Nah, jadi ini menjadi nasihat bagi diri sendiri maupun saudara-saudari kaum muslimat semuanya dimanapun Anda berada. Ketika menurut ilmu, entah ilmu dunia atau ilmu ukhrawi, ilmu umum atau ilmu agama, penting kita niatkan lillahi ta'ala. Ketika dalam prosesnya nanti dan ketika kita mendapatkan hasil dari ilmu kita tersebut, kita benar-benar mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli pengetahuan jika kamu tidak tahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Nah ini motivasi kepada kita untuk menuntut ilmu, dan jangan lupa untuk pasang nawaitu kita di awal semata-mata lillahi ta'ala. Kemudian kata beliau lagi, dan juga tujuan ilmu itu adalah supaya diamalkan serta mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dapat tiap-tiap orang mengerjakan perintah agama atau meninggalkan larangannya jika tidak berpengetahuan. Jadi jalan untuk mengenal perintah Allah, mengenal larangan Allah tidak lain kecuali dengan ilmu, terutama ilmu agama. Rasulullah SAW berikan petunjuk kepada kita yang kaitannya dengan ilmu. Kata Rasulullah SAW, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan patahlik. Kaitan dengan ilmu ini, kalau bisa kata Rasulullah, kamu itu menjadi orang alim, orang yang berpengetahuan. Sedangkan definisi alim itu apa? Jadi orang alim itu tidak mesti harus punya jubah besar atau imamahnya besar, kitabnya segudang misalnya, tidak mesti seperti itu. Nah, kemudian hakikat orang yang alim itu adalah al-amil. Ya saudara-saudara sekalian, apabila kalian atau Anda memiliki ilmu lalu kalian amalkan, itu kalian sudah dikatakan sebagai orang yang alim. Al-alim itu maknanya adalah al-amil. Kata Rasulullah, kalau bisa kamu menjadi orang yang alim. Kemudian kalau kita tidak bisa menjadi orang yang alim, maka posisi yang kedua mesti kita tempati. Yang kedua apa? Au muta'alliman atau menuntut ilmu, terutama ilmu agama tadi. Tapi jangan lupa tujuannya lillahi ta'ala, dan niat kita untuk mengamalkan dengan ilmu yang kita pelajari. Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu fala yajrakumullah hatta ta'malu. Nah, kalau bisa kita tuntut ilmu sebanyak-banyaknya sehingga predikat kita atau derajat kita mencapai derajat orang yang alim. Kalau tidak bisa yang pertama kata Rasulullah, maka kita turun kepada yang kedua, yaitu au muta'alliman, orang yang menuntut. Kalau tidak bisa, maka au mustami'an,
Ya, ada perbedaan sedikit antara muta'alliman dengan mustami'an. Kalau muta'alliman itu kan istilahnya kita punya waktu khusus, kesempatan khusus untuk menuntut ilmu. Sementara mustami'an ini kita hanya kadang-kadang mendengarkan ilmu, tapi kesempatan lain mungkin apa namanya? Jadi hanya satu, hanya kadangkala kita mendengar ilmu, itu namanya mustami'an. Tapi kalau muta'alliman, kita menyediakan waktu khusus, ruang khusus, atau kesempatan khusus untuk menuntut ilmu tertentu. Mustami'an mendengarkan ilmu, seperti yang kita lihat orang mendengarkan di majelis ta'lim, majelis zikir dan sebagainya. Kata Rasulullah, muhibban, atau paling tidak alim tidak, kemudian muta'alliman tidak, kemudian mustami'an juga tidak, paling tidak kita muhibban, senang dengan orang yang menuntut ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatahlik, maka kamu akan binasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kemudian kita lanjutkan, dan janganlah, kata beliau, di dalam mukadimah ini mengatakan, jangan bertujuan ilmu itu untuk mencari kemuliaan. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak ada, kalau sudah awalnya nawaitunya lillahi ta'ala, maka seterusnya di sepanjang perjalanannya pengembaraan ilmu akan dibimbing Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada rasa dalam hatinya saya ingin mulia, jadi orang alim, pengen disanjung, dikatakan orang yang berilmu, bahkan pengen tenar, pengen viral dan sebagainya. Tidak ada, sedikit pun tidak terbersit di pikiran mereka ingin menjadi orang yang terkenal. Asal dia niat awalnya adalah bujur-bujur, atau fokus utamanya adalah semata-mata lillahi ta'ala. Kemudian tidak kemuliaan, tidak pula ketinggian di sisi manusia atau siapapun, atau tidak ingin dihormati oleh orang lain, atau karena ingin mencari kekayaan dan sebagainya, dan tujuan-tujuan keduniaan lainnya. Maka yang demikian itu, kata beliau, termasuk orang yang merusak agama. Ini hati-hati. Kalau kita di luar tujuan yang lillahi ta'ala, apakah pengen harta, kemuliaan, pujian, sanjungan sebagainya, termasuk kategori orang yang merusak agama dan merugikan diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita seolah-olah membohongi diri kita sendiri. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang amat sangat serius ilmu, seperti orang yang alim, padahal kita tujuan dalam hati kita, sanubari kita tidak seperti itu. Ini laksana membohongi diri kita sendiri dan menjual keberuntungan akhirat yang amat mahal harganya dengan mengambil manfaat dunia yang sangat sedikit. Oleh karena itu hendaklah, kata beliau, diperhatikan dan kita betulkan niat nut ilmu pengetahuan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah supaya menjadi petunjuk kepada jalan takwa yang maksudnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. Nah, jadi yang pertama nanti dibahas oleh beliau adalah ketaatan zahir dan maksiat zahir. Nah, kemudian sebarang tentu kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita mesti berusaha untuk paling tidak mengurangi sedikit demi sedikit maksiat atau dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah awal yang nanti kita pelajari atau yang dibimbing oleh beliau melalui kitab atau risalah ini adalah kita diajarkan untuk mengenal dosa-dosa yang ada pada diri kita, dan untuk selanjutnya ketika kita kenal dengan segala kesalahan atau dosa-dosa kita akan mampu memperbaiki diri kita dan menghiasi dengan segala sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap diri kalian apakah kalian tidak melihat dan memikirkan. Jadi mesti kita dimulai dari kita sendiri, dan beliau beliau bimbing kita nantinya dengan berbagai pengenalan dosa, baik dosa zahir atau maksiat zahir dan maksiat batin. Nah, setelah selesai dari pembahasan masalah dosa, beliau ajarkan atau bimbing kita juga untuk bagaimana menghiasi diri kita atau hati kita terutama dengan segala sifat-sifat yang mulia atau sifat-sifat yang baik. Nah, ini
satu pembicaraan yang amat sangat panjang. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti di pembicaraan yang akan datang lebih rinci atau lebih detail lagi. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita sampaikan, kita berniat mudah-mudahan lillahi ta'ala, terutama saya yang mengisi pengajian ini mudah-mudahan istiqomah juga menyampaikan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan melalui sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di awal pertemuan ini barangkali kita cukupkan live streaming pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.